Let me introduce myself. My name is Selvi Cairani. My nickname Vivi. My student number 111-260034. Today I want to presentation for my final exam. I am a student for Banas employee student. My presentation today about Sosro company versus Coca-Cola Material company. I hope you will enjoy my presentation. Thank you. Halo, nama saya Selvi Cairani, NIM saya 111120634. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan antara perbandingan Sosro Company dengan Coca-Cola Company. Coca-Cola Company adalah pemegang brand Coca-Cola yang ada di Indonesia, dan dia memiliki dua rincian. Coca-Cola yang saya bahas pada kali ini ialah Coca-Cola Amatil, yang terdiri dari dua, Coca-Cola Butter dan juga Coca-Cola Distribution. Coca-Cola Amatil memiliki butter ataupun yang memiliki penjualan di Coca-Cola seluruh Indonesia dan terpusat di Sydney, Australia. Sosro Company mempunyai tampilan pada website seperti yang kita lihat, dan kalau Coca-Cola Company seperti yang kita lihat pada saat ini. Materi pembahasan yang ingin saya bahas pada kali ini, the first, produk-produk, second, IT system, the third, IT infrastructure, the fourth, IT communication, the fifth, IT application system, the sixth, IT network system, the seventh, IT monitoring system, the last, IT strategic business. So, next. Produk-produk Coca-Cola dan juga produk dari Sosro. Seperti yang kita ketahui ialah minumannya Coca-Cola dengan berbagai macam jenis botol. Fanta, ada strawberry dan juga ada rasa orange, dan juga ada Sprite, berbagai kemasan, ada Minute Maid, dan juga Coca-Cola mengeluarkan air mineral yaitu Ades. Produk Sosro ada berbagai macam kemasan, dari fruity, choi tea, teh botol itu sendiri, dan fruity ini mempunyai beberapa rasa, ada blackcurrant, ada strawberry, apel, melon. Ada juga es tea. Es tea ini dalam bentuk kemasan teh botol atau dalam kemasan bling. Ada juga teh kotak yang mempunyai beberapa macam jenis dan juga rasa. Selanjutnya tentang IT sistem yang dipergunakan oleh Sosro. Sosro menggunakan IT sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Saat ini, Sosro menggunakan pendekatan Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana perusahaan dapat dengan cepat melakukan berbagai keputusan bisnis berdasarkan data real beberapa saat sebelum keputusan itu diambil. Dengan dukungan sistem ini, manajemen produksi dapat dengan cepat mengambil keputusan untuk memacu atau mengurangi produksi, menambah order bahan baku, atau menghentikan pasok bahan baku. Karena di depannya tersedia data persediaan di gudang dan data permintaan pasar. Dengan demikian, volume produksi dapat benar-benar mengimbangi kebutuhan pasar. Pengiriman barang dapat dilakukan tepat pada saat barang dibutuhkan tanpa perlu melalui masa penggudangan yang terlalu lama. Itulah mengapa Sosro harus dalam selalu kemasan yang fresh. ERP ini mengandung 9 elemen yang kita lihat, yaitu yang pertama, finance, human resource, logic management, maintenance management, sales distribution, quality management, materials management, manufacturing, strategic operational planning. Semua ini terkemas dalam satu, yaitu ERP.
IT sistem Coca-Cola. IT sistem pada Coca-Cola menggunakan Lotus Note IBM dan juga AS400. Namun pada awal 2012 pada saat ini, mereka akan beralih atau berpindah ke sistem SIP atau ERP. Sampai saat ini yang sama seperti digunakan pada saat Sosro, di mana sistem SIP ini dapat mengatur secara global melalui IT seperti pendistribusian Coca-Cola, penjualan Coca-Cola di berbagai daerah, personal HRD atau karyawan, timeline, sampai masalah penggajian karyawan. Berikut adalah contoh dari Coca-Cola. Next, tentang IT infrastruktur Coca-Cola dan juga Sosro. Sosro mempunyai 8 pabrik, 9 kantor cabang, dan juga 100 stokis lebih. Menilik dari sejarah Sosro, pada mulanya Sosro ialah Sosro Company, perusahaan yang didirikan oleh Sosro Joyo dengan menciptakan minuman dalam kemasan. Minuman yang diciptakan ialah teh, yang pada awal targetnya ialah konsumen yang sedang melakukan perjalanan, seperti sopir dan juga pejalan kaki. Oleh karena itu, Sosro dapat memenuhi permintaan pasar dengan penyebaran stok minuman yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sosro mempunyai 100 stokis lebih di berbagai daerah. Untuk hal ini, perusahaan perlu melakukan komputerisasi untuk efisiensi. Semula perusahaan hanya memiliki 2 jaringan komputer terpisah, yakni jaringan komputer unit produk dan juga jaringan komputer unit distribusi. Saat ini, Sosro menggunakan pendekatan ERP, di mana perusahaan dapat dengan cepat melakukan berbagai keputusan bisnis berdasarkan data real beberapa saat sebelum keputusan itu diambil. Coca-Cola menggunakan infrastruktur utama dan juga backup, di mana utama ini menjelaskan yaitu terpusat, yaitu centralized. Coca-Cola Amatil ini sistemnya ialah terpusat atau centralized atau one stop solution, di mana semuanya ini terpusat pada Sydney atau Australia dan di backup oleh Sydney di Australia itu tersendiri. IT Communication. Sosro dengan menggunakan VZIP, ialah layanan komunikasi data yang menggunakan akses satelit dengan teknologi Time Division Multiplex Access atau TDMA. Sosro ini menggunakan layanan VZIP. Coca-Cola Company menggunakan Oasis atau One Stop Solution, sama seperti sistem IT yang dipergunakan oleh IT Coca-Cola Company. IT Application System. Sosro menggunakan sistem Oracle, begitupun dengan Coca-Cola, Lotus Note IBM, dan AS400. Pada dasarnya, aplikasi yang dipergunakan oleh Sosro dan juga Coca-Cola di tahun 2012 saat ini ialah sama, yaitu ERP yang berpusat pada satu pusat. IT Network System. Sosro menggunakan jasa PT Lintas Arta Aplikanusa untuk teknologi jaringan virtual private atau VNIP. PT Lintas Arta ini ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi data. Sosro menggunakan layanan dari PT Lintas Arta Aplikanusa untuk layanan frame relay untuk mengintegrasikan sistem komputernya dan mempertimbangkan penggunaan teknologi jaringan virtual private
berbasis internet atau VPNIP. Sedangkan Coca-Cola menggunakan sistem centralized atau one-stop solution, di mana Coca-Cola Amatil menggunakan konsep berbasis sentral atau terpusat dari segala hal, bidang, dan aspek, baik dalam sistem IT manajemen perusahaan itu, dalam pengambilan keputusan, perekrutan, penggajian, dan lain sebagainya. Strategi bisnis. Sosro mengembangkan saluran distribusi secara luas dan terus-menerus, mengutamakan availability dan kualitas produk sehingga berbuah pada kesetiaan pelanggan. Pengembangannya yang dilakukan Sosro ialah dengan mengintegrasikan supply chain seperti memiliki kebun teh sendiri. Kebun teh yang dimiliki Sosro ialah 7 kebun teh. Bahan baku teh untuk produk-produk PT Sinar Sosro disuplai dari PT Gunung Slamet. Sedangkan bahan baku teh tersebut dikelola oleh PT Agropangan selaku sister company. Bahan baku teh untuk PT Sinar Sosro berasal dari 7 teh gunung. Ada yang di Cianjur, Garut, Panggelangan, dan Tasikmalaya. Strategi bisnis yang digunakan oleh Coca-Cola Amatil Company ialah OASIS atau One Stop Solution. Lagi-lagi, Coca-Cola Company Amatil menggunakan One Stop Solution. Memang yang digunakan ialah One Stop Solution seperti sistemnya, yaitu ERP. Berbasis sentral atau terpusat langsung ke Sydney atau Australia, di mana semuanya terbackup pada sentral, yaitu di pusat Sydney, Australia, dari segala macam sistem yang digunakan oleh Coca-Cola Amatil Company. Keuntungannya ialah yang pertama, lebih mudah untuk dimonitor atau dipantau dari segi budget, data, infrastruktur, manajemen, atau personelnya. Dapat memantau perkembangan yang ada di berbagai daerah mengenai kantor perwakilannya Coca-Cola di berbagai kota. Keuntungan yang kedua ialah backup. Seperti yang telah dijelaskan, ialah kantor pusatnya berada di Sydney. Tetapi yang di Indonesia pun harus memiliki beberapa data sendiri, karena kantor pusat memiliki semua data informasi dari setiap daerah. Jadi data yang ada tidak benar-benar hilang atau hancur. Apabila ingin membangun kantor perwakilan baru lagi, maka data itu akan segera atau dapat mudah untuk diperoleh lagi. Karena selain ada di pusat, di Indonesia harus ada juga. Keuntungan yang ketiga ialah dari segi budget. Harus terpusat pada Coca-Cola Amatil yang berada di Sydney, Australia. Namun semua laporan harus masuk ke National Office atau Coca-Cola Amatil Indonesia, terpusat di Pondok Indah. Terlebih dahulu, namun hanya budget khusus atau budget capex yang menyangkut mengenai inventaris barang perusahaan Coca-Cola, seperti perangkat komputer, server, printer, scanner, speaker, dan lain halnya yang menyangkut IT. Berikut presentasi saya. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, I'm sorry. That's all my presentation. I hope you will get a little bit information. Thank you for your attention. Bye. Wassalamualaikum.